Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu saudara bahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ilmu ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita kathah napa kathah banget? Ya, pilihannya tidak banyak dan sedikit Ibu ya. Pilihannya banyak dan banyak sekali. Nah, dan salah satu agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah adalah dengan kita memperbanyak langkah kaki kita untuk datang ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Nah, salah satunya adalah kita datang ke masjid seperti ini, apalagi untuk thalabul ilm. Langkah kaki itu satu menaikkan derajat, langkah kaki yang satu lagi menghapuskan dosa. Jadi semakin banyak langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu seperti ini, semakin banyak dosa-dosa kita diampuni. Semakin jauh Bapak Ibu datang dari rumah ke tempat ini, semakin jauh, semakin banyak dosa yang diampuni. Ini paling jauh dari mana nih Bapak Ibu? Oh, dari Batang ya Pak? Nih, saya tadi dari Jogja Bapak Ibu, tadi subuhan sudah di Masjid Nurul Huda. Di mana? Ngeluar apa nih? Ngawen. Tadi sudah subuhan di sana. Tadi sampai jam 6 kurang seperempat baru langsung ke sini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu saudara bahagia, sak menika tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal pinten? Tanggal 5 napa tanggal 25? Hari ini tanggal 25 Rajab Bapak Ibu. Bar Rajab napa? Sa'ban. Bar Sa'ban? Ramadan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi niki nggih, saya akan sampaikan dulu, ini mumpung masih ada waktu 5 hari bulan Rajab ini. Ya, nanti insya Allah hari Sabtu depan di Al-Ahda itu kita sampaikan, nanti itu sudah masuk bulan Sya'ban. Kita insya Allah sampaikan keutamaan bulan Sya'ban. Hari Ahadnya di Taman Agung, insya Allah kita sampaikan terkait dengan manasik Ramadan. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu sedikit tentang bulan Rajab, Bapak Ibu. Ini mumpung masih ada waktu 5 hari ke depan. Bapak Ibu saudara bahagia, bulan Rajab itu adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Nanti saya dibuka Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan.
Ya, ya. Oke, terima kasih Mas. Nah, Bapak Ibu berbahagia, di ayat tersebut Allah sampaikan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. 4 bulan itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, bulan Rajab seperti ini adalah salah satu bulan yang disucikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu berbahagia, terus bulan Ramadan bulan apa? Bulan Ramadan itu bukan Syahrul Hurum, bukan bulan yang disucikan, tapi Syahrun Mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ketika kita beribadah di waktu yang disucikan oleh Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan, Bapak Ibu. Apapun ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab seperti ini, di bulan yang disucikan oleh Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Apapun itu. Tadi sudah didahului pendahuluan oleh Bapak siapa tadi? Pak Bangun. Pak Bangun tadi menyampaikan ada sedekah untuk rekening listrik, untuk beras, segala macam. Ketika itu kita keluarkan di waktu yang disucikan oleh Allah seperti ini akan dilipat gandakan Bapak Ibu. Makanya ini masih ada 5 hari ke depan. Kira-kira kemarin 25 hari kemarin ini kita sudah baca Quran berapa juz, Bu? Monggo Bapak Ibu, ini masih ada waktu 5 hari ini. Kejar Bapak Ibu. Di beberapa grup yang saya ikuti, sudah pada hatam 2 kali, ada yang hatam 3 kali, Masya Allah. Mereka memanfaatkan momen bulan Rajab ini untuk beramal saleh. Bapak Ibu, orang-orang yang bisa memanfaatkan momen-momen kebaikan, ini nanti hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal dengan Ibnu Abbas? Kenal apa betul? Oh, pernah dengar ya telah Ibu. Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat Rasulullah. Umurnya berapa Ibnu Abbas itu? Masih kecil Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW wafat, umurnya Ibnu Abbas itu kurang lebih 16 tahun. Anak-anak atau orang dewasa atau tua Ibu? Berarti ketika Rasulullah masih sugeng, usia Ibnu Abbas itu usia 12, 13, 14 kan gitu. Usia kecil Bu, anak-anak. Tapi dengan usia anak-anak itu, Ibnu Abbas itu sudah sering sekali memanfaatkan momen-momen kebaikan. Contohnya nopo? Ketika Rasulullah SAW itu ke kamar mandi, ke jamban, kalau sekarang toilet gitu lagi, Ibnu Abbas itu sudah menyiapkan air wudhu untuk beliau. Ketika Rasulullah keluar dari toilet itu, Rasulullah kaget, loh ini kok ada air? Siapa yang menyiapkan air ini untuk wudhu? Sahabat yang lain bilang, yang menyiapkan Ibnu Abbas. Apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mengambilkan air ini kefakihan dalam agama. Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW mendoakan seperti ini, sahabat-sahabat yang lain itu gelo, Bapak Ibu. Ngerti didoakan seperti itu, aku yang akan mengambilkan air. Masya Allah. Dahsyat doa Rasulullah itu dahsyat. Sampai sekarang pun kita masih merasakan bagaimana keilmuan Ibnu Abbas. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat, sanadnya, jalurnya itu lewat Ibnu Abbas sebenarnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Ibnu Abbas ini menjadi sahabat-sahabat rujukan. Kalau sahabat-sahabat yang lain mau tanya sama Ibnu Abbas. Usianya berapa? Masih kecil. Kenapa kok seperti ini? Karena Ibnu Abbas itu mau memanfaatkan momen-momen kebaikan. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini masih ada waktu 5 hari ke depan di bulan Rajab. Mari kita manfaatkan momen kebaikan bulan Rajab ini. Allah akan melipat gandakan pahala. Sama ketika kita beribadah di tanah suci Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram di Mekah. Sekali sholat di sana lebih baik dari 100.000 kali. Kenapa kok seperti itu? Karena tempat itu disucikan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kok kita mau beribadah, mau beramal soleh, mau mengerjakan kebaikan di waktu yang disucikan oleh Allah seperti Rajab seperti ini pahalanya akan dilipat gandakan. Monggo Bapak Ibu, ini masih ada waktu ya. Kita manfaatkan betul momen yang Allah selenggarakan itu. Nah, baik Bapak Ibu saudara bahagia, pada pagi hari ini kita akan sarang-sarang belajar, sama-sama belajar terkait dengan kita menghindari 5 keburukan. Kalau dalam bahasa Arab, keburukan itu su'. Jadi, materi pada pagi hari ini adalah menghindari 5 su'. Nah, 5 keburukan. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, 5 keburukan itu apa saja? Yang pertama adalah su'udzon. Su'udzon itu apa? Berburuk sangka. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, Allah memberikan penegasan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, ketika nyuwun sewu, kita kok tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti setelahnya ada sesuatu yang besar yang ingin Allah sampaikan. Ayat tentang puasa didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sesuatu yang besar adalah perintah puasa. Nah, surat Al-Hujurat ayat 12, apa yang Allah akan sampaikan sesuatu yang besar pada ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu sekalian kebanyakan prasangka. Berprasangka saja itu dijauhi, Bu. Inna ba'dadh-dhanni itsmu. Kenapa kok harus kita jauhi prasangka? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ini baru prasangka loh. Belum su'udzon nih, baru dzon ini, Bu. Dzon saja, prasangka saja kita harus hindari. Apalagi kok berburuk sangka. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ternyata su'udzon itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah su'udzon kepada Allah. Bapak Ibu saudara bahagia, su'udzon kepada Allah itu bagaimana? Su'udzon kepada Allah ini adalah berprasangka buruk pada Allah atas apa yang Dia terima, apa yang Dia rasakan. Biasanya su'udzon kepada Allah itu saat apa? Saat kekurangan, saat ketidaknyamanan, saat sakit.
Kok orang mari-mari ya Allah. Padahal sakitnya tembe kalih dinten Pak nggih. Tapi ngersulone terus-terusan. Sehatnya sudah diberi banyak hari. Baru dikasih sakit 2 hari saja, wah, berkeluh kesah. Ini gimana sih ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh tuh gimana sih ya Allah? Gimana sih? Aku tuh sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, kok rezekinya orang tambah-tambah sih ya Allah? Sering nggak Bapak Ibu begitu? Itu tuh tetangga saya tuh nggak pernah sholat itu, tapi kok sugih ya? Dulu itu ketika sekolah bareng saya tuh bodoh loh padahal. Seringnya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu serbahagia, ketika orang itu suudzon kepada Allah, ini berbahaya Bapak Ibu. Karena apa? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah sampaikan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wah, niki kok mboten mari-mari nggih ya Allah, ora mari teman-teman. Ya Allah, anakku lo kok bodoh banget ya. Terus bodoh terus niku. Hati-hati nih Bapak Ibu. Ini yang pertama. Bapak Ibu serbahagia, Masya Allah. Ini peringatan Allah dalam surat Al-Fat ayat 6. Kenapa kok kita tidak boleh suudzon kepada Allah? Ini karena ini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati. Allah akan mengazab baik laki-laki maupun perempuan yang munafik. Wal musyrikina wal musyrikati, dan orang-orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Mereka yang diazab itu yang seperti apa? Dhannina billahi dhannasaw. Mereka yang berprasangka buruk terhadap Allah. Apa yang akan menimpa kepada mereka? Alaihim dairatus saw. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah juga akan melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam. Lah ini bahaya Bapak Ibu. Dan mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam. Insyaallah. Ketika kita sudah tahu ayat seperti ini, Bapak Ibu, kita sudah tidak perlu lagi bersuudzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini, pun ditompo mawon. Apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini disyukuri. Sudah tidak banyak mengeluh Bapak Ibu. Karena ini bahaya ini. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan, mereka akan dimurkai oleh Allah, mereka akan dikutuk oleh Allah, dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wasa'at masyira. Dan neraka jahanam itu adalah sejahat-jahat tempat kembali. Masya Allah. Ini suudzon yang pertama. Suudzon kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu adalah suudzon pada diri sendiri. Kenapa kok berprasangka buruk pada diri sendiri? Karena apa? Karena kurang bersyukur Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, manusia itu diciptakan dengan penuh potensi dan kompetensi. Bayangkan Bapak Ibu, kula panjenengan
jadi janin itu sudah mengalahkan berjuta-juta janin yang lain. Sel-sel telur yang lain. Sel-sel sperma yang lain. Jadi kita ini sudah termasuk makhluk pilihan, Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh kok minder, nggak percaya diri. Oh, aku bisa rayo kayak gitu ya. Nggak boleh. Kita bersuudzon kepada diri sendiri. Oh, itu teman saya tuh kok bisa tadi 1 bulan kok bisa khatam 2 kali 3 kali ya? Apa saya bisa ya? Ya kalau diniatkan bisa. Oh, itu teman saya kok bisa ya? Ngasih infak, ngasih sodako seperti itu. Nah, Bapak Ibu serbahagia, lah ini, paling saya nggak bisa kayak gitu. Ini termasuk suudzon pada diri sendiri. Padahal bagaimana Bapak Ibu? Padahal potensi manusia itu sama. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sama. Bapak Ibu, Ustadz Adi Hidayat itu pinter seperti itu? Cenger bayi apa langsung pinter? Enggak. Sama seperti kita. Enggak mengetahui apapun. Pak B.J. Habibie itu pinter seperti itu? Bisa membuat pesawat terbang seperti itu? Apakah langsung bisa seperti itu? Enggak. La ta'lamuna syai'a. Keluar dari perut ibu tidak mengetahui apapun. Nah, ya ini kemudian menjadi penyemangat kita bahwa potensi kita itu sama. Kita bisa beramal soleh sama dengan yang lain. Kita bisa mengerjakan kebaikan sama dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, suudzon kepada orang lain. Nah, gimana suudzon kepada orang lain? Menganggap orang lain itu jelek, menganggap orang lain itu bodoh. Akhirnya apa? Akhirnya menyepelekan orang lain. Ini tadi subuh di Nurul Huda tadi materinya tentang tawadhu, Bapak Ibu. Bagaimana menumbuhkan sikap tawadhu. Tawadhu ini apa sih? Rendah hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Bagaimana ketika orang itu selalu merendah meskipun dia punya kekayaan, punya ilmu, tapi menganggap orang lain itu lebih baik gitu. Ini filosofi yang luar biasa. Segemuk-gemuknya ikan itu masih ada durinya, Pak. Sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Nah, solusi agar kita itu tidak suudzon kepada orang lain adalah solusinya apa? Menilai orang lain itu lebih baik. Wah, dia lebih banyak ibadahnya. Kita lebih banyak dosanya. Gitu. Ini solusinya begitu, Bapak Ibu. Ya. Baik, ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah suudzon. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah su'ul khuluq atau su'ul adab, yaitu berperilaku tidak baik, berperangai buruk, berakhlak atau berbudi pekerti tercela. Bapak Ibu serbahagia, ini harus kita hindari, betul Bapak Ibu. Bagaimana kita berusaha untuk tidak memiliki su'ul khuluq ini atau su'ul adab ini. Bagaimana anak kepada orang tua. Masya Allah nih Bapak Ibu. Zaman sekarang itu anak itu banyak sekali yang menyepelekan orang tua. Oh betul Bu. Mentang-mentang anaknya itu lebih pinter dari bapaknya. Oh saya udah S3 kok. Ibu kan lulusan SMA. Ibu kan lulusan SMP. Sepele Pak dengan orang tua.
Mentang-mentang dia nyun sewu secara materi lebih kaya daripada orang tuanya. Ini kok sama orang tuanya nggak hormat. Bahkan ada kasus yang di Kudus itu, saya kalau membaca itu, aduh, sesek Pak. Bayangkan Bapak Ibu, ibunya meninggal, bapaknya sendirian di rumah karena 3 anaknya itu sudah menikah semua. 3 anaknya itu datang kepada bapaknya. Bapak, sudah sebelum bapak itu meninggal, ini rumah ini dijual saja. Loh terus bapak tinggal ning dile. Bapak jangan khawatir, saya punya banyak kamar kos Pak. Nanti bapak bisa kos di tempat saya. Bayangkan Pak, sampai tega ngomong seperti itu. Apa nggak ingat dia itu lahir dari mana? Sempat-sempatnya ngomong, kalau orang lain itu 1 bulan 800, bapak nanti bayar separuhnya wis. Astagfirullahaladzim. Ini anak apa seperti ini? Insya Allah. Nah ini su'ul khuluq Pak. Bapak Ibu, saya punya teman yang bekerja di panti jompo, Bapak Ibu. Saya tanya, Mas, di panti jompo panjenengan itu ada berapa orang? 90. Memang kapasitasnya 90 orang. Terus 90 orang itu istilahnya yang mendampingi berapa orang? Yang mendampingi 9 orang. Jadi 1 orang itu 10. Nah, termasuk saya itu tugasnya mendampingi 10 orang yang jompo. Saya tanya lagi. Sekarang yang didampingi panjenengan Mas, itu apakah mereka memang sudah sebatang kara atau masih punya anak? Jawabnya apa Bu? 99-nya masih punya anak. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika orang tuanya sudah tua, justru dibuang ke panti jompo. Ini terjadi Bapak Ibu. Insya Allah. Padahal mohon maaf, di panti jompo seperti itu, ini adalah dakwah yang luar biasa. Saya ada teman yang mu'alaf Bapak Ibu. Dulu teman saya ini sering ikut sama omnya yang pendeta. Dia bilang selama saya hidup itu saya sudah memurtadkan 10 orang. Gitu. Salah satu dakwah mereka yang dituju adalah panti-panti jompo seperti itu. Bagaimana orang-orang jompo itu sebetulnya gimana sih? Pingin ada teman diskusi, teman ngobrol. Seminggu sekali itu mereka datang ke panti jompo itu. Ngobrol. Oh ini kok, terus mikirnya, oh ini kok lebih apik timbang anakku yo. Sampai mohon maaf, kebutuhan-kebutuhannya itu dianuin. Mereka mboten cuma 5 menit, 10 menit, seharian penuh. Orang itu mau ke kamar mandi, diantar, nyun sewu, sampai dicebok ibu. Akhirnya apa? Kena itu hatinya. Ketika dia mengatakan, udah Pak, saya ini baik seperti ini karena ajaran Yesus. Wah sudah, oh ternyata agamamu baik ya. Gitu-gitu. Murtad akhirnya. Masya Allah. Bagaimana akhlak siswa kepada guru. Ini wonten sing dados guru nih Bapak Ibu. Gimana Bu? Merasakan enggak Bu? Bagaimana penurunan akhlak siswa-siswa? So, kalau dulu guru lewat, wah udah takut Pak. Sekarang guru, wah ngopo ya Pak Guru. So. Ya. Nah, ini yang kedua, su'ul khuluq. Yang harus kita hindari adalah berperilaku yang buruk. Oh ya, terima kasih Mas. Ya. Ini diminumnya nanti toh Mas. Yang ketiga Bapak Ibu adalah al-jalisus su'.
teman duduk yang buruk. Keburukan yang ketiga yang harus kita hindari adalah kita memiliki teman duduk yang jelek. Al-jalisus su' itu adalah orang yang sering duduk bersama kita. Atau teman, sahabat karib yang waktunya sering bersama kita. Bapak Ibu saudara berbahagia, betapa besar pengaruh teman ini Bapak Ibu. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ar-rajulu ala dini halilihi. Agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Falyandur ahadukum mayyuhalil. Maka lihatlah siapa teman dekatnya, yaitulah agamanya dia. Kalau di hadis yang lain disebutkan an Abi Musa, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, innama mathalul jalisus salih wa jalisus su' kahamilal mis wa nafihil kir. Perumpamaan orang yang duduk bergaul dengan orang yang soleh dengan orang yang jahat itu bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Wahamilul mis, adapun penjual minyak wangi, itu kita paling tidak mendapatkan 3 hal, Bu. 1, imma ayyuh diyaka. Bisa jadi dia memberi minyak wangi itu. Wa imma antabta'a, atau bisa jadi kamu beli minyak wangi itu. Wa imma antajda minhu rihan thayyiba. Minimal kamu dapat bau harumnya. Wa nafihul kir, sedangkan pandai besi, imma ayyahrika thiyabak. Bisa jadi percikan apinya itu bisa membakar pakaianmu. Minimal pakaianmu bolong, gitu Pak. Bapak-bapak nek sing perokok kan kadang-kadang bajune bolong-bolong, Pak. Kemudian wa imma amin harihan tajidu muntinah, atau dia mendapatkan aroma yang tidak sedap. Masya Allah. Sangit, ya Pak. Sehingga ini Bapak Ibu, kita membentuk komunitas-komunitas seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita memiliki teman-teman duduk yang baik. Minimal Bapak Ibu tiap hari Senin di Masjid Khairul Ummah seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka punya teman duduk yang baik. Apalagi kok nyun sewu, nanti di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kok bisa ikut kajian-kajian seperti ini dalam rangka apa? Punya teman duduk yang baik. Yang keempat Bapak Ibu adalah su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah buruk di akhir. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, buruk di akhir ini dalam hal apa saja Bapak Ibu? Orang yang mohon maaf, dia diberi amanah untuk menjabati sebuah jabatan. Oh, misalnya setahun baik, 2 tahun baik, tahun ketiga, misalnya jabatannya cuma 3 tahun, ya, tahun ketiga kok melakukan keburukan. Jadi buruk, Bu. Dan keburukan sekali itu kadang-kadang bisa merusak kebaikan yang kemarin-kemarin. Susu niku eca mboten Bu? Baik enggak? Kalau ketetesan racun setetes mawon masih mau? Kenapa? Membahayakan kan gitu. Dan su'ul khotimah yang paling ditakutkan adalah buruk di akhir hayat. Ini Bapak Ibu. Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bihawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Bapak Ibu sudah puasa, dari habis subuh sudah puasa,
sampai jam 5 sore, sampai setengah 6. Sekarang maghribnya kan jam berapa, Bu? Jam 6 lebih sedikit nih. Jam 6 kurang seperempat tiba-tiba minum. Batal nggak? Batal. Meskipun tadi sudah puasa dari pagi sampai sore. Nah ini Bapak Ibu serbahagia, semua amal itu kata Rasulullah itu tergantung akhirnya. Bapak Ibu, ini ada kisah dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad itu mengisahkan seperti ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Sahal bin Sa'ad, "Wahai Sahal, kamu mau nggak melihat penduduk neraka?" Ketika itu sahabat Sahal bin Sa'ad bingung. Mana ada di dunia ini kok sudah nampak penduduk neraka ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, sini. Ayo, sini. Ternyata Bapak Ibu, ada salah satu sahabat yang ketika itu selesai perang Khandaq. Itu orang yang ikut perang ini kok jihad yang luar biasa nggak Pak? Amal yang luar biasa nggak? Bahkan kalau mati, sahih. Dakhalal jannah bi ghairi hisab. Masuk ke surga tanpa hisab. Nah, ketika itu Rasulullah menunjukkan, inilah Sahal. Ternyata Bapak Ibu, ada satu sahabat yang ketika ikut perang, itu ada tombak yang menusuk ke dadanya, Pak. Dan ternyata dia tidak mati-mati. Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Dia nggak sabar, Bapak Ibu. Akhirnya tombak itu dicopot, kemudian ditombakkan lagi ke dirinya. Akhirnya mati. Bagaimana Bapak Ibu serbahagia ketika dia sudah beramal soleh seperti yang luar biasa seperti itu, di akhir hayatnya bunuh diri. Ini terjadi di zaman Rasulullah, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita berusaha betul di akhir hayat kita itu berakhir dengan yang baik. Insyaallah. Nah ini keburukan yang keempat yang harus kita hindari adalah su'ul khatimah. Karena apa Bapak Ibu? Karena harga iman kita itu tiada tara. Harga iman kita itu sangat-sangat mahal harganya. Surat Ali Imran ayat 91 menggambarkan kepada kita bagaimana ketika orang punya emas sebesar bumi, kok mau menebus kekafirannya, nggak laku. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Falayyuqbala minhu min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftadabi. Seandainya dia punya emas sebesar bumi, dia tidak bisa menebus kekafirannya itu. Mongko emas niku sakniki pinten Bu regine? Sak gram pinten? Iya. 900 ya. Yang emas Ciokim yang emas 24 yang apa emas batangan itu 1,1 1,2 itu baru 1 gram. Nek 1 kilo? Masya Allah. Padahal bumi kita itu gede sangat besar sekali. Ibu-ibu selama ini pergi paling jauh kemana Bu? Mekah ya. Mekah itu kalau dari Jakarta ke Jeddah itu cuma 9.000 kilo. Kurang lebih 8.900 sampai 9.000 kilo. Dengan waktu perjalanan 9 jam, 10 jam. Kemarin saya ke Belgia itu 24 jam, Pak. Selama ini saya pergi paling jauh ke Toronto, Pak, ke Kanada. Kanada itu 29 jam. 34.000 kilo, Pak.
Itu masih ada negara yang lebih jauh lagi, Meksiko, Argentina lebih jauh lagi, Amerika Latin. Berarti bumi ini besar napa? Besar banget. Dan itu isinya emas doyo Bapak Ibu. Berapa jumlahnya? Harga keimanan kita itu lebih mahal dari emas sebesar bumi. Masya Allah. Makanya dijaga betul nih Bapak Ibu. Keimanan kita itu dijaga betul, dirawat betul. Lah ngerawatnya dengan apa? Dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Kita hadir di majelis ilmu seperti ini. Kita habiskan waktu kita untuk ibadah, untuk berbuat baik. Kira-kira habis ini mau kemana? Niki bar saking mriki badhe teng pundi Bu? Panjenengan? Jadi tiap hari itu diatur waktunya. Mana ini apa nih? Mau kita mengerjakan ibadah apa nih? Mau mengerjakan kebaikan apa ini? Gitu. Ini nanti habis ini saya ke pondok apa nih? Pondok Umar, Utsman bin, bukan bin Affan Pak. Daerah mana ya? Saya kok lupa. Utsman bin Umair apa ya? Pokoknya apalah itu. Nanti jam 8. Nah, habis itu nanti setelah itu kita pulang, saya ke Jogja lagi. Seolah nanti ada Umar bin Uwais Ibu ya. Apa? Oh, Asma binti Umais. Pondok Asma binti Umais. Mana Bu alamatnya? Ngeluar ya. Oke, Ngeluar. Ya. Habis itu kita nanti ke Jogja lagi, nanti ada manasik umroh teman-teman komunitas Alphard dan Velfire. Nanti waktu kita habiskan Bapak Ibu untuk hal-hal yang baik. Ketika kita kok nganggur di rumah Bapak Ibu, pilihannya 3. 1, zikir pada Allah. Monggo terserah zikirnya. Mau membaca istighfar, mau membaca tasbih, mau membaca sholawat, monggo terserah. Pilihan kedua, ndonga. Berdoa. Pilihan ketiga, baca Quran. Dah pilihannya 3 niku mawon. Saya itu punya bude Bu, umurnya 89 tahun, hampir 90 tahun. Itu tiap hari baca Quran 8 juz Bu. Setiap saya ke sana, pasti lagi baca Quran. Saya ke sana jam 10 pagi itu, lagi baca Quran. Udah, sudah dapat berapa juz? Saya 4 juz li. Lah biasanya pinten? 8 juz. Tapi nek awakku ngreges yo 3 juz li. Lah kita nek ngreges pinten juz, Bu? Mboten greges mawon mboten maca Pak nggih. Insyaallah. Luar biasa. Nah ini Bapak Ibu. Cara ngerawat iman kita itu seperti kita habiskan waktu kita untuk kebaikan. Sehingga sudah tidak sempat lagi untuk cari keburukan, nggak sempat lagi. Nah, yang kelima Bapak Ibu yang terakhir pas ini adalah su'ul hisab. Hisab yang buruk. Kenapa kok hisabnya buruk? Karena keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Bapak Ibu saudara berbahagia, bisa dibuka surat Ar-Ra'd ayat 21. Ar-Ra'd ayat 21 ini Allah menggambarkan bagaimana ciri orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Ciri orang yang bertakwa itu mereka takut kepada Allah dan takut kepada hisab yang buruk. Bapak Ibu, pastikan ketika kita beraktivitas itu ada nilai-nilai kebaikan di situ. Apapun aktivitas kita, pastikan ada nilai-nilai kebaikan. Termasuk dalam kita nyun sewu, kita misalnya berniaga, berdagang, bermuamalah,
Jangan sampai kita bermuamalah kok kemudian menimbulkan sesuatu yang buruk. Kita berjualan mengatakan, oh ini produk ori, padahal KW. Mengatakan, ini wes dinyang karo kayak ini, 5.000 loh. Padahal belum dinyang. Bohong. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan banyak kebaikan, menghasilkan pahala, menghasilkan kemanfaatan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menghasilkan dosa. Bapak Ibu, kemarin ada teman kami itu Bu, dia usahanya itu garment, bikin pakaian bikin jin, Bu. Jin ya, bukan jin ya. Jin. Yo celana jin ngoten nggih. Terus kemudian jaket jin gitu. Ketika saya ke sana, loh, Om ini apa? Ini rok mini jin. Saya bilang sama dia, Om sudah, ini yang rok mini ini jangan diproduksi lagi. Loh, kenapa Om Dokter? Ini kan justru ini yang omsetnya yang banyak. Saya sampaikan, ketika rok mini itu dipakai oleh seseorang, kemudian bisa menghasilkan dosa, jenengan dapat dosanya. Loh, aku kan orang nganggo rok. Iya, kamu laki-laki masa pakai rok? Ketika kita sampaikan hadis-hadisnya, oh gitu Om ya? Iya. Sudah akhirnya tidak produksi, Bu. Rok mini jin nggak produksi. Apa yang terjadi? Permintaan celana meningkat 10 kali lipat, Pak. Memang orang yang mau berhijrah, Bapak Ibu, kata Allah apa? Lanah diyanahum subulana. Akan aku tunjukkan, aku akan buka jalan-jalan kami yang lain. Ini Allah yang mengatakan. Ketika Bapak Ibu, mohon maaf nih Bapak Ibu, ketika panjenengan nyun sewu, kok punya anak yang mau bekerja keluar kota, tanyakan betul kepada mereka Bapak Ibu, kamu mau kerja di mana? Bila perlu diantar Bapak Ibu. Ini ada kejadian betul di tempat kami, ada pasien yang datang dirawat inap di tempat kami, perempuan umur 21 tahun. Nggak bisa kencing, kakinya bengkak. Kemudian saya laborat. Ternyata urium kreatinnya tinggi, Bu. Itu menunjukkan ada gagal ginjal. Umur 21 tahun. Saya tanya sama orang tuanya, Pak, anak Bapak ini kuliah atau oh enggak Pak, ini udah kerja. Kerja di mana? Di Semarang. Kerja di mana Pak? Di toko pakaian. Bapaknya bilang gitu. Oh ya, baik Pak. Ketika kulo visit, saya bilang sama Bapak Ibunya, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu di luar dulu ya. Saya tak berbincang sama putrane panjenengan. Didampingi oleh satu perawat. Saya tanya, Mbak, jenengan jujur ya sama saya, jenengan kerja di Semarang itu kerja di mana? Awalnya dia mengatakan di toko pakaian, Pak. Terus saya bilang, Mbak, jenengan kalau tidak jujur sama saya, ini penyakitnya nggak sembuh nanti. Akhirnya jujur, Bu. Saya kerja di tempat karaoke. Tiap malam, hampir tiap malam, minum minuman keras. Baru kerja 3 bulan, Bu. Langsung gagal? Iya. Lah Bapak jenengan sudah tahu? Belum. Orang tua saya tahunya ya kerjanya di tempat pakaian. Saya sampaikan kepada orang tuanya, Pak, ini penyakit seperti ini salah satunya adalah faktor risikonya alkohol. Dan putri Bapak adalah kerja di tempat karaoke itu. Tiap malam minum alkohol. Bapak Ibu, mohon maaf. Meskipun anak tadi tiap bulan ngirimi orang tuanya uang,
uang yang kita rasakan sebagai orang tua dari hasil haram seperti itu, bahaya nih Bapak Ibu. Kata Rasulullah, tidak pantas bagi jasad yang memasukkan barang haram kecuali neraka. Sehingga kita sebagai orang tua Bapak Ibu harus hati-hati betul ketika anak kita di luar kota mau kerja di mana, ditanya betul. Bila perlu diantar, bila perlu secara periodik ditengok kerjane sakjane apa sih. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, keburukan yang harus kita hindari yang kelima yang terakhir adalah su'ul hisab. Jangan sampai keburukan-keburukan kita itu lebih banyak daripada kebaikan. Ya. Makanya solusi dari su'ul hisab ini apa? Takwa. Kita berusaha betul untuk menjaga diri kita dari mengerjakan hal-hal yang buruk. Ya. Demikian Bapak Ibu saudara bahagia. Pas lagi jam 7. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Monggo Bapak Ibu kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita ini diamini oleh para malaikat yang hadir sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatika muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami semua ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesehatan kepada kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Berilah kesehatan, berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Apapun sakitnya ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Berilah kesabaran atas penyakit yang dideritanya ya Allah. Dan jadikanlah sakit yang dideritanya itu menjadi sarana gugurnya dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah semua urusan-urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan ibadah kami. Mudahkanlah urusan akhirat kami. Mudahkanlah urusan dunia kami. Mudahkanlah urusan pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kekuatan agar kami bisa menghindari keburukan-keburukan ya Allah. Su'udhan, su'ul adab, majalisus su'ul khatimah, su'ul hisab. Hindarilah kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami benar-benar mengharap kepadamu ya Allah. Semoga salat kami, puasa kami, tadarrusan kami, dan seluruh ibadah kami Engkau terima ya Allah. Dan semoga Engkau mengampuni kekurangan-kekurangan ibadah kami, kekhilafan-kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik akhlaknya, anak-anak yang cerdas otaknya,
anak-anak yang beruntung dalam kehidupannya ya Allah. Anak-anak yang ahlul Quran yang kelak akan memaikan kami mahkota. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah majelis ini ya Allah. Berkahilah majelis ini ya Allah. Berkahilah majelis ini ya Allah. Berilah kepada kami keistiqomahan dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Berilah kami keistiqomahan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu saudara berbahagia, kurang lebihnya kalau ngapunten. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Kalau ada yang kesalahan itu datangnya dari kami pribadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ini saya.